Sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Al-Quran, Fatir, ayat 38. Pada sore hari yang cerah, angin berhembus kencang. Banyak anak sedang bermain di tanah lapang. Anak laki-laki sedang menerbangkan layang-layang, sedangkan anak perempuan sedang bermain masak-masakan. Amir sangat senang sekali. Dia punya layang-layang baru yang baru dibelikan oleh ibunya sebagai hadiah karena telah membantu ibu. Bermain layang-layang sambil bernyanyi. Terdengar suara azan. Wah, sudah terdengar suara azan. Sudah waktunya sholat asar. Teman-teman, ayo kita sholat dan mengaji bersama di musola. Nanti dulu, Ama, tunggu sebentar lagi. Inilah layang-layangku masih terbang sangat tinggi dan ini masih sangat seru. Gimana kalau main layang-layangnya dilanjutkan nanti dulu? Sholat dan mengaji kan lebih penting daripada main layang-layang, Amir. Ayo Amir, kita lanjutkan main layangan besok saja. Ini sudah azan. Aku kan sudah sering sholat. Setiap hari aku sudah sholat. Aku juga sudah bisa mengaji kok. Kalau aku bolos hari itu tidak apa-apa. Astagfirullah Amir. Semua teman-teman sudah berangkat sholat dan mengaji. Hanya tinggal Amir sendirian yang sedang bermain layang-layang. Angin bertiup semakin kencang. Layang-layang Amir terombang-ambing hingga akhirnya tersangkut di atas pohon. Ya ampun, layang-layangku tersangkut di atas pohon. Itu tinggi sekali. Angin jahat sekali sudah membuat layang-layangku tersangkut di pohon. Amir pulang dengan wajah sedih. Dia lalu menceritakan pada ibu tentang layang-layang barunya yang tersangkut di dahan pohon, dan ibu mendengarkan cerita Amir dengan sabar. Ibu, layang-layang Amir yang tadi ibu belikan tersangkut di pohon karena dibawa angin kencang. Kenapa tiba-tiba ada angin kencang, Ibu, yang membuat layang-layang Amir jadi tersangkut di pohon? Kita tidak tahu tentang banyak hal, Amir. Hanya Allah yang Maha Tahu. Mungkin Allah mengirim angin kencang itu agar kamu segera sholat dan mengaji. Amir bosan mengaji terus, Ibu. Setiap hari Amir sudah mengaji dan sholat. Amir, sholat itu kewajiban. Sebagai seorang muslim, kita harus sholat dan juga kita harus mengaji. Karena ketika Amir dewasa nanti, Amir akan membutuhkan itu sebagai ilmu, nak. Amir
kaget mendengar perkataan ibu. Ibu mengajak Amir masuk ke dalam rumah, lalu bercerita mengenai seorang anak yang haus akan ilmu. Amir, ada seorang anak bernama Muhammad bin Idris. Dia adalah seorang anak yatim yang miskin. Namun, ia selalu rajin belajar. Saat anak-anak lain asyik bermain, ia senang berada di Masjidil Haram dan menuntut ilmu dari ulama-ulama di sana. Saat usianya 9 tahun, ia sudah hafal Al-Quran. Muhammad yang biasa dipanggil Syafi'i seperti nama kakeknya adalah anak yang sangat kuat hafalannya. Suatu hari, gurunya di Mekah memintanya untuk menimba ilmu di Madinah karena ia telah mempelajari semua ilmu yang diajarkan gurunya. Syafi'i anak yang baik, ia berpamitan kepada ibunya dan dengan penuh kasih sayang ibunya berpesan agar Syafi'i bersemangat menuntut ilmu di jalan Allah. Anakku, di Madinah Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Ia menjadi kesayangan sang guru karena pandai dan tekun. Setelah selesai belajar dari Imam Malik, ia mencari pengetahuan di berbagai belahan dunia. Karena pandai dan hebat ilmunya, ia diangkat oleh Khalifah Harun al-Rasyid menjadi imam. Sementara itu, di kota Mekah, ibunya Imam Syafi'i mendengar seseorang selalu menyebut-nyebut nama Imam Syafi'i dalam ceramahnya. Betapa bangga ibunya mengetahui bahwa kini anaknya sudah menjadi imam besar yang disegani karena iman dan ilmunya. Begitulah Amir, kegigihan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Apakah kamu juga mau soleh dan pandai seperti dia? Iya ibu, aku ingin seperti Imam Syafi'i, bisa membuat bangga orang tua. Besok aku akan rajin belajar Al-Quran ibu. Alhamdulillah, ibu berdoa semoga Amir dapat mengilhami nama Allah Al-Alim, Allah yang Maha Mengetahui. Nanti kamu dapat jadi orang yang berilmu seperti Imam Syafi'i. Iya ibu. Nah, teman-teman, apakah kalian juga bersemangat dalam menuntut ilmu? Jika kalian semangat, maka Allah Al-Amin akan mengilhami sifatnya tersebut di dalam dada kalian, sehingga kalian akan menjadi orang yang soleh dan solehah dalam menuntut ilmu. Jadi, teman-teman, mari semangat dalam menuntut ilmu.